Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Stegia Bapak Deres Prato MM, yang saya hormati Pak Sobri selaku dari yayasan juga dosen, Pak Prab juga sebenarnya di yayasan juga selain menjadi Ketua Majelis Taklim, kemudian Pak Gi senior-senior saya, kemudian yang saya banggakan Wakil Ketua 1 yang selalu aktif, insya Allah selalu hadir di Majelis Taklim, kemudian Wakil Ketua 2 yang semangat untuk ikut kajian ini ya, jadi stafnya belum pada datang, beliau sudah duluan datang, jadi kalau hari Jumat itu pahalanya beliau dapat unta gitu ya. Kemudian yang saya cintai Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan yang sudah support semua acara di STI Cendekia, dan tak lupa seluruh Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan yang alhamdulillah juga ketika hari Jumat manis ini selalu dirindukan gitu ya. Dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan adalah adik-adik mahasiswa STIE Cendekia yang hari ini adalah yang ikut di mahasiswa penerima KIP, prodi akuntansi dan prodi manajemen ya. Dan saya masih mimpi saya Majelis Taklim ini adalah menjadi program unggulan di STIE Cendekia. Meskipun kita ini sekali lagi perguruan tinggi yang tidak memiliki background dari ormas Islam ya. Kalau mungkin di perguruan tinggi lain ya ada ormas Islam yang di belakangnya ya, kita tidak ada ya, kita tidak ada ormas Islam yang membackup STI Cendekia ini. Tapi harapan saya punya mimpi, ini adalah program unggulan, dan ketika Majelis Taklim ini dihadiri, insya Allah kedepannya 1000 minimal 1000 peserta, baik dari mahasiswa, dosen maupun karyawan. Mimpi kan nggak apa-apa ya tinggi-tinggi ya. Karena apa? Kalau mimpi tinggi jatuhnya nanti di awan. Tapi kalau mimpinya tidak tinggi jatuhnya kecomberan. Ya. Jadi karena ini doa ya, dan Allah insya Allah akan mengabulkan. Nggak tahu kapan doa ini akan dikabulkan sama Allah. Tapi harapan saya seperti itu. Nah, karena Ramadan sudah segera akan mengetuk pintu-pintu kita, maka kita juga harus mempersiapkannya dengan maksimal, dengan sebaik mungkin ya. Ada yang belum pernah ikut Ramadan? Ada yang belum pernah ikut Ramadan? Belum pernah ketemu Ramadan? Semua sudah ya? Ya. Semua sudah biasa puasa Ramadan ya? Alhamdulillah. Seneng nggak mau ketemu Ramadan nih? Seneng? Alhamdulillah. Tadi dibacakan oleh Mas Roni tadi ya, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, untuk bertakwa ini ya juga perlu proses ya, perlu proses ya. Nah, apa yang harus kita lakukan ya agar Ramadan ini benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Kira-kira apa yang akan kita lakukan?
Yang pertama berarti perlu pemanasan. Ya, harus ada pemanasan ya. Kalau di beberapa Al-Qur'an ya, Allah menyatakan bahwa ibadah itu adalah perlombaan atau fastabiqul khairat. Apa itu? Berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 148. Nah, kalau ibadah ini satuannya perlombaan, ya, bagaimana dengan ibadah yang namanya Ramadan? Ya. Bagaimana dengan ibadah yang sebulan penuh kita laksanakan, akan kita laksanakan? Yang terdiri dari berbagai varian ibadah itu ada di sana. Ya, varian ibadahnya ada di Ramadan itu banyak macam ya. Kalau donat itu ada variannya apa Mbak Suci? Ya, macam-macam ya. Termasuk juga Ramadan ini. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah olimpiade. Ya, kalau mahasiswa di sini biasa menyelenggarakan olimpiade ekonomi. Nah, Ramadan itu ya termasuk olimpiade. Olimpiade bagi apa? Orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi simpelnya gini, tidak ada orang yang ikut olimpiade tetapi dia tidak menyiapkan semuanya. Ya, dia tidak melakukan persiapan-persiapan. Misalkan tidak ada ini TC ya, kemudian tanpa stretching, tanpa warming up. Kemudian tiba-tiba dia ikut olimpiade, nggak ada. Pasti akan ada apa? Persiapan-persiapan. Kalau dia ikut olimpiade kemudian tanpa tadi ya, tanpa TC, tanpa stretching, tanpa warming up, kemudian dia dapat medali emas, kira-kira mungkin nggak? Nggak ada. Karena nggak ada pemanasan. Ya. Misal nih di cabang olahraga lari ya, lari maraton ya. Lari maraton itu akan dilaksanakan pada tanggal 2, 3, 4, 5 Mei gitu ya. Nah, kemudian saat ini ya pesertanya itu hanya makan tidur, makan tidur, makan tidur. Gitu ya. Kemudian pas tanggal 2 Mei ya, kemudian dia ikut tadi lomba. Ya, juara enggak? Enggak ada ceritanya, ya. Enggak ada cerita, dia kalah pasti. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pemanasan. Ya. Dan biasanya olimpiade itu hanya diikuti orang-orang yang ini apa namanya? berada di papan atas. Iya kan? Kalau lari berarti dia sudah memang punya kebiasaan rutin mengikuti atau latihan lari. Ya. Oke, misal ini Mas Royhan ini. Mas Royhan sukanya olahraga apa, Mas? Sepak bola. Nah, ketika mau main sepak bola, kira-kira latihan nggak? Latihan nggak, Mas? Latihan tiap hari. Saya lihat itu mahasiswa ketika mau main bulu tangkis tiap hari, tiap sore itu latihan. Ya, karena apa? Dia mau bertanding. Ya, sama dengan kita. Ya. Nah, sekarang kita tanya diri kita sendiri nih, ya. Ramadan itu sudah berada di depan mata. Tinggal berapa hari ini Ramadannya? Ya, kira-kira kita ini sudah sering tahajud enggak? Belum. Alhamdulillah Mas Rehan sering. Ya. Kemudian selain tahajud, apalagi kira-kira? Hah? Sering baca Quran enggak? Alhamdulillah, sudah one day one juz semua ya? Belum. One day one ayat. Ya. Kayak apa namanya? Anak saya tuh gini, kan. Dek, usahakan sehari itu harus baca Al-Quran meskipun 1 ayat. Ternyata bacanya apa? Ya sudah 1 ayat bacanya. Karena apa? Minimal 1 ayat. Jadi bacanya 1 ayat. Ya. Nah, kemudian apakah kita juga sudah sering ini apa latihan puasa?
nyaur. Puasanya nyaur, ya. Yang puasa Senin Kemis rutin ada? Belum. Wah, Rizka sudah itu. Yang puasa rutin Ayamul Bid 1 bulan 3 hari sudah ada? Oh, belum. Ada yang sudah rutin puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka? Alhamdulillah belum, ya. Kalau sudah luar biasa. Nah, kemudian juga kita, apakah kita sudah menjadi ahli sedekah? Insya Allah, ya. Apalagi sedekah di apa? Di pagi hari, ya. Setelah subuh itu luar biasa. Biasakan meskipun hanya 2.000, ya. Biasakan sedekah subuh meskipun hanya 2.000. Sekarang itu sedekah tidak usah susah-susah. Kita buka HP saja, ya. Kita mau sedekah di kitabisa.com, mau di Quran Daily, itu biasa semuanya bisa, ya. Meskipun hanya 2.000. Nah, tapi harus kita biasakan untuk itu bersedekah. Nah, kalau kita belum melakukan itu semua, ya. Nah, bagaimana kita akan masuk bulan Ramadan begitu saja tanpa pemanasan? Ya, tahajud enggak, puasa enggak, sedekah enggak, baca Quran enggak. Terus bagaimana kita mau masuk Ramadan? Ya. Jadi jangan bermimpi, ya, mendapat medali takwa dari Allah kalau kita tidak melakukan persiapan, tidak melakukan pemanasan, ya. Karena apa? Di Ramadan tuh ibadahnya luar biasa, tidak ringan, ya. Ibadahnya tidak ringan, ya. Ibadahnya dari 10 hari pertama, ya, 10 hari kedua, 10 hari terakhir, ya. Ibarat lari maraton tadi, ya, masuk line startnya itu nggak ada stretching, kemudian nggak ada jogging, ya, nggak ada melunturkan otot, kemudian kira-kira sampai garis finish nggak? Sampai garis finish nggak? Nggak sampai. Mungkin di kilometer 2, ya, itu sudah kram ototnya, ya, karena nggak ada pemanasan itu tadi. Nah, Ramadan itu tadi, ya, diminta itu ada beberapa level, ya. Bukan hanya 1-2 hari saja, tetapi adalah 30 hari penuh, ya. Ada yang sering batal puasanya? Ada. Kalau yang cewek itu biasa, ya, batal itu biasa, ya, batal biasa. Tapi kemudian kalau yang cowok itu batal, nah, itu yang menjadi tanda tanya, ya. Yang kalau Mas Rehan sudah penuh, Mas, ya, tiap Ramadan mesti nggak ada yang pulang, ya, Mas, ya? Alhamdulillah, Masya Allah, ya. Apalagi saya muda-muda ini, ya. Kalau muda-muda kok sampai batal itu, ya, kena apa kan itu, ya. Karena tadi, ya, grafiknya itu nggak mudah, ya, untuk menjalankan Ramadan selama 30 hari, ya. Dari hari pertama ke hari terakhir kita nggak boleh menurunkan tempo, ya, temponya nggak boleh turun, bahkan harus naik dan naik, ya kan, harus selalu naik. Dan klimaksnya itu adalah di 10 hari terakhir, dan sekali lagi itu tidak mudah. Lalu kalau kita tidak ada persiapan sama sekali, kita nggak ada pemanasan sama sekali, kemudian kita main begitu saja, masuk begitu saja, ya, kira-kira apa yang terjadi? Simpel saja, ya. Misalkan begini, Pak Eka nih punya mobil bagus ini, ya, mobil bagus itu. Nah, kemudian mobil bagus dan canggih, kemudian selama 3 bulan itu mobilnya nggak pernah dipanasi, ya, kemudian nggak pernah dipakai, ya, 3 bulan penuh. 3 bulan itu berapa hari? 90 hari, ya. Kemudian tiba-tiba di starter injak gaspol, kira-kira jalan nggak? Iya, nggak jalan. Karena apa? Tidak ada pemanasan itu tadi, nggak dipanasi itu tadi, ya. Nggak baca Quran. Ada yang lama nggak baca Quran?
Yang rutin baca Quran siapa? Meskipun satu ayat. Yang rutin baca Quran? Baca Quran semua ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, mahasiswa saya ternyata luar biasa, rutin baca Quran, Masya Allah. Jangan sampai sehari pun kita tidak membaca Al-Quran. Ya, nah kalau sampai ada yang nggak baca Quran, ya, atau nggak pernah pegang Quran, oh sekarang saya nggak pegang mushaf kan nggak apa-apa Bu. Sekarang di HP kan ada Al-Qurannya. Nah, kalau seperti itu ya, karena anak-anak muda tuh mau kemana-mana, nggak apa-apa, diinstal aja ya Al-Quran di HP-nya. Ada yang sudah install Quran di HP-nya? Sudah semua ya? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Nah, kalau misal kita ya sehari, misalkan ya sudah, karena tadi katanya Bu Nur sehari satu ayat nggak apa-apa. Kemudian tiba-tiba kita waktu bulan Ramadan mau baca sehari 3 juz, kira-kira bisa nggak? Ya. Ya bisa, tapi Masya Allah itu mungkin hanya bisa terlaksana beberapa hari, ya paling 2 hari, maksimal 5 hari lah. Itu ya, itu seperengkosan itu. Karena apa? Sebelumnya tidak ada pemanasan, ya. 5 hari sudah resign akhirnya. Resign apa? Resign baca 3 juz itu. Karena apa? Tidak mudah tadi, ya. Bukan, sebenarnya bukan nggak ada bakat, tapi karena belum ada pembiasaan itu tadi, ya. Nah, kalau ulama terdahulu itu ya, masalah luar biasa. Ya, para ulama itu ketika bulan Sya'ban, ya, itu sudah mulai mempersiapkan Ramadan. Ya, salah satunya adalah ulama besar Al-Imam Al-Mulai. Ya. Beliau ulama besar, dan begitu beliau masuk Sya'ban ya, maka beliau sudah libur, tokonya beliau tutup. Jadi Sya'ban Ramadan 2 bulan penuh ya, itu tokonya sudah ditutup. Baru buka lagi ketika bulan Syawal. Ya. Sibuk apa? Sibuk pemanasan, sibuk TC ya, sibuk baca Quran. Ya, kemudian meningkatkan tempo qiyamul lail. Ya, kemudian memperbanyak puasa. Makanya nggak heran ya, para ulama dulu itu ketika Ramadan 3 hari pasti khatam Quran, 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran. Nah, kalau sahabat Nabi Utsman itu sehari khatam Quran, sehari khatam Quran, sehari khatam Quran. Karena apa? Karena sudah ada pemanasan. Ya, jadi nggak begitu saja, nggak ujuk-ujuk. Ya, nggak ujuk-ujuk langsung bisa khatam Quran, enggak. Ya. Karena apa? Adanya pemanasan itu. Nah, sehingga apa? Pas Ramadan itu kita nggak kaget. Karena tantangan Ramadan itu besar dan menjadi semakin besar ketika menuju puncak Ramadan itu di 10 hari terakhir itu. Ya, karena bukan hanya Allah saja yang ngasih promo, tapi mal-mal juga ngasih promo. Di Kades itu promonya luar biasa, Bravo luar biasa, Samudra luar biasa. Nah, ketika ada banyak promo tadi, maka konsentrasi kita bisa pecah. Ya, Masya Allah, ini nggak terasa ya sudah Ramadan keberapa ini? Wah, ini belum beli baju Lebaran, ya, belum beli sandal baru, ya, belum beli sepatu baru, belum beli jilbab baru, ya. Nah, akhirnya apa? Konsentrasi ibadah kita di bulan Ramadan itu menjadi pecah. Ya, belum lagi kalau Ramadan itu biasanya acara kita padat ya, padat banget, Masya Allah. Bukber dengan teman-teman, ya, bukber dengan teman SMP, ya. Tempatnya di mana? Di bulan Ramadan, ya kan? Bukber dengan teman SMA, tempatnya di mana? Di bulan Ramadan. Bukber dengan teman-teman kampus, tempatnya di mana? Bulan Ramadan. Bukber dengan UKM, tempatnya di mana? Di bulan Ramadan. Ya, bukber LDMC tempatnya di bulan Ramadan. Kemudian juga misalkan kalau yang sudah bekerja, bukber dengan teman-teman kantor di bulan Ramadan. Ya, iya kalau kantornya 1, kalau kantornya 5, maka apa? Semuanya bertumbuh di bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi Ramadan itu isinya adalah
bukber semuanya, ya. Hari ke-1, 2, 3 sampai semuanya adalah bukber. Iya, kalau ketemu teman-teman SMP itu 2 sampai 5 menit. Ya, biasanya berapa menit? 10 menit? Lebih, berjam-jam ya, berjam-jam. Nah, akhirnya kalau seperti itu maka tarawihnya bisa lewat, isaknya sudah di rumah saja. Ya, kemudian ya banyak juga yang tidak sholat maghrib karena apa? Saking asiknya ngobrol, belum makan, ya ternyata sudah maghribnya sudah selesai. Jadi itu harus hati-hati kita ya. Jadi sekali lagi Ramadan itu tidak mudah ya, tidak mudah ya. Dan terbukti ya fenomena di masjid-masjid itu ya. Jadi ketika hari awal Ramadan ya, biasanya jamaahnya penuh. Iya, Masya Allah semangat luar biasa itu. Apalagi kalau biasanya masjid-masjid di desa itu penuh banget ya. Iya, luar biasa, penuh pokoknya sampai bahkan ke ini apa namanya, ke teras ke halamannya itu. Ya, saking bersemangatnya ya. Tapi kemudian ya karena tidak ada pemanasan tadi, semakin hari kemudian semakin maju ya, semakin maju. Semakin hari semakin maju lagi, kemudian semakin maju lagi. Nah, kalau semakin maju lagi, maka yang terakhir itu ya ketika ya malam Idul Fitri, maka tinggal muadzin sama imamnya saja. Karena apa? Yang lain sibuk mudik, yang lain sibuk fitting baju, ya, yang lain sibuk menyiapkan jajanan lebaran, noto toples, ya, buat apa namanya lontong, ya Bu Dewi ya, buat lontong kayak gitu, buat hantaran, sehingga apa sudah ya habis maju-maju terus gitu. Nah tentu ya kita tadi ya harus memiliki semangat ibadah dari sekarang, dari saat ini ya, mumpung tidak ada istilah terlambat ya, tidak ada istilah terlambat untuk memulai. Jadi kalau kita ingin meet and greet ya dengan Ramadan ini berjalan dengan sukses, maka juga harus ada pemanasan dari sekarang. Sekali lagi harus ada apa? Pemanasan, ya kan? Harus ada pemanasan. Ada yang masih punya hutang puasa? Ada yang masih punya hutang puasa? Lunas? Alhamdulillah. Lek gak lunas kebangetan, orang nyusui bayi ya, kok kemudian gak lunas itu kebangetan ya. Jadi sekali lagi sebentar lagi kita akan kedatangan tamu ya, tamu sudah siap-siap mengetuk pintu kita, maka kita harus persiapkan sebaik mungkin ya. Ada kaidah yang dijelaskan para ulama ya, seringnya berinteraksi itu bisa mematikan sensitivitas ya. Jadi sekali lagi seringnya berinteraksi itu akan mematikan sensitivitas ya. Karena kita sudah biasa kan dari umur 1 tahun ya atau 3 tahun ya sudah mulai ikut Ramadan, kemudian sampai dewasa ini usia berapa 17 tahun ya sudah tiap tahun Ramadan ini, sehingga apa sensitivitas untuk menyambut Ramadan itu kurang ya. Nah tentu apa namanya harapannya tidak seperti itu ya. Ada beberapa persiapan ya. Ada beberapa hal selain pemanasan tadi, beberapa yang harus kita apa namanya siapkan. Masuk bulan Rajab itu ada doanya ya. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah jika sudah hafal semuanya. Nah tentu ada hal-hal yang ini ya tadi ya, secara fisik tadi sudah ya, tadi apa namanya
persiapan ruhiyahnya sudah kita siapkan, mulai latihan tilawah Qur'annya sudah kita ini, tahajudnya sudah kita mulai ya. Kemudian sedekahnya juga sudah kita mulai. Kemudian persiapan fisik ya. Persiapan fisik apa itu kira-kira kalau persiapan fisik? Yang pertama adalah olahraga teratur. Ada yang sudah olahraga teratur tiap hari? Belum. Ya, biasanya lebih enak apa? Tidur-tiduran ya daripada olahraga. Ya. Kemudian yang kedua adalah makan makanan yang sehat. Ya, makan makanan yang sehat. Tetapi makanan sekarang itu yang tersedia banyak yang kurang sehat ya. Apa contohnya? Seblak. Wah. Oke. Seblak, apalagi pentol. Ya, mie instan. Ya. Nah, semacamnya dan semacamnya. Jadi anak-anak muda itu rata-rata lebih suka makanan-makanan instan daripada makanan-makanan yang bergizi yang sehat. Contohnya buah, makan buah. Ya, makan buah itu jarang yang suka makan buah. Ya, padahal buah itu tidak harus yang mahal. Kalau makan buah itu mahal benurul, enggak. Ya, misalkan kalau sekarang musim apa? Buah apa itu? Yang buah naga ya. Kalau kelengnya sih agak mahal ya. Buah naga itu kan murah tuh ya. Jambu biji itu kan, jambu kristal itu kan juga murah ya. Jadi beli yang apa yang tidak perlu mahal-mahal, ya kan bisa, ya. Kemudian juga apa? Minum air putih, ya. Minum air putih minimal berapa satu hari? 8 gelas atau 2 liter, atau kalau 8 gelas tuh hitungannya kayaknya kurang. Mbak Ika tuh punya ukuran botol yang besar itu ya. Jam sini harus diminum. Tapi biasanya gitu kalau pakai ukuran juga minggu pertama aja. Ya, selanjutnya sudah lupa. Termasuk saya itu ya, kalau minum itu juga seperti itu ya. Hari pertama, kedua itu semangat. Pokoknya harus 2 liter lebih. Ternyata setelah itu ya sudah, ya. Kemudian apalagi yang harus kita persiapkan kira-kira? Persiapan harta. Ya, persiapan harta. Untuk apa itu kok kita harus menyiapkan harta? Ya, ini di sini semua punya harta ya? Alhamdulillah. Meskipun ini masih unyu-unyu semua tapi sudah berpenghasilan, ya. Karena tiap semester dapat transfer Pak Prab. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, doa saya itu Civitas Akademika Setia Cendekia itu menjadi orang-orang yang makmur. Kalau makmur itu, ya, makmur itu tingkatan paling tinggi, lebih tinggi daripada sejahtera. Ya, sejahtera itu di bawah, ya. Kalau makmur, Masya Allah, harapan saya seperti itu. Ya, jadi mahasiswa, dosen, karyawan semuanya menjadi orang-orang yang makmur. Nah, persiapan harta ini perlu karena apa? Kita harus ketika kita berinfak di bulan Ramadan, maka pahalanya berkali lipat. Meskipun kita hanya memberikan apa? Sebiji kurma. Ya, sebiji kurma. Tapi apa yo kita ngasih itu sebiji kurma kan enggak, paling enggak ya 3 kurma itu diplastiki itu. Ya, kalau berbagi itu. Ya. Kecuali kalau di Mekah itu biasanya bagi-bagi itu ngambil sendiri, ngambil satu aja. Karena apa? Menggugurkan, ditawari nggak mau itu, akhirnya gitu. Kemudian apa? Membayar zakat. Yang bayar zakat, infak, ya. Dan jangan lupa bersedekah. Sekali lagi jangan lupa bersedekah. Sedekah tidak usah minta orang tuanya, yang dimintai, yang dipunya apa disedekahkan. Ya, kan tadi udah punya misalkan ini baru cairkan ya 4.800.000. Harapan saya tidak habis. Ada yang sudah habis? Masya Allah. Wah, Mas Rayhan masih utuh. Alhamdulillah. Ini untuk persiapan Ramadan ya Mas ya? Masya Allah, luar biasa. Ya. Infak sedekahnya jangan lupa. Karena apa? Dengan bersedekah itu hati kita bisa menjadi lembut. Ya, berinfak sedekah, zakat itu hati kita menjadi lembut. Apa? Kita jadi peka terhadap kesulitan orang lain. Ya. Kalau kita nggak melatih itu, maka kita nggak akan pernah peka ketika ada saudara-saudara kita yang kekurangan. Ya. Kemudian, apalagi kira-kira persiapannya? Ya, persiapannya adalah persiapan fikriyah.
ya, membaca buku-buku, membaca belajar fikih ya. Kira-kira kalau yang dilarang ketika puasa itu apa? Ya, ini diwajibkan apa? Ya, amalan-amalan apa yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Nah, itu perlu belajar, memahami tata cara ibadah seperti apa, tata cara ibadah yang benar. Ya, tentu kalau kita ibadah yang benar tentu akan membawa pahala yang yang tersendiri luar biasa ya, pahalanya Allah lipat gandakan ya. Saya sampai jam berapa ini, Mas? Nggak usah lama-lama ya. Nggak usah lama. Jadi sekali lagi, karena tamu kita ini akan segera datang ya, mari kita sambut dengan sebaik mungkin. Dan biasanya umat muslim ini ya semuanya persiapan, ibadah apapun perlu persiapan ya. Baik sholat itu kan kita perlu persiapan ya. Persiapannya apa? Ya wudhu ini. Jangan sampai ketika kita mau menjalankan ibadah tapi kita tanpa persiapan sama sekali ya. Nah, biasanya umat muslim itu ibadah yang paling dipersiapkan itu adalah haji. Haji itu ya kaum muslim itu menyiapkannya jauh dari 6 bulan itu sudah menyiapkan semuanya. Bahkan sampai oleh-oleh itu sudah disiapkan. Ya, tetapi ibadah lain itu jarang disiapkan. Contohnya kalau mau sholat, itu biasanya sholatnya ya keri, wis bar sholat duhur jam 12 itu sholat duhur jam loro kayak gitu ya, jam 2 itu berarti kita nggak punya persiapan untuk melakukan ibadah sholat. Nah, apapun ya ibadah kita, ibadah yang kita lakukan, maka kita harus menyiapkannya. Ya, tadi ya persiapan sebelum menjalankannya gimana, kemudian apa yang kita lakukan di tengah dan ketika sedang melakukan ibadah, dan yang ketiga itu adalah apa yang harus kita lestarikan setelah melakukan ibadah ya. Kalau setelah ibadah Ramadan kira-kira apa yang akan kita lestarikan seperti itu. Nah, sekali lagi mari, karena masih mumpung ada kesempatan, mari kita persiapkan sebaik mungkin ya untuk menyambut bulan suci Ramadan itu. Nah, kira-kira apa yang sudah kita persiapkan hari ini? Apakah persiapan untuk berbuka sudah membuat jadwalnya berbuka di mana-mana tadi? Ya. Jadi sekali lagi kita sambut tamu kita dengan sebaik mungkin. Kalau kita misalkan mau punya tamu orang yang istimewa, maka kita akan menyiapkan segala sesuatunya, menyiapkan hidangannya, menyiapkan kebersihan rumahnya, semua kita siapkan. Nah, karena ini adalah tamu yang sangat mulia, maka kita juga harus menyiapkan segala sesuatunya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jalan-jalan ke kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Supaya Ramadan menjadi lebih berkah, mari kita memaafkan kepada sesama. Insya Allah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Royhan. Meskipun salah penyebutan bilang nggak apa-apa, akhirnya teman-teman jadi tertawa, jadi tidak tegang gitu ya. Dan alhamdulillah ini latihan ya Mas Royhan. Latihan di awal sehingga siapapun nanti ya, apalagi yang penerima KIP dan lebih lagi adalah yang LDMC ya, harus siap ketika kemudian mendadak ditunjuk menjadi MC